Barang-barang yang di hadapan saya ini akan memperbaiki secara penampilan atau styling si X-Max. Tapi apakah gaya atau style itu segalanya? Karena style juga harus dipadukan dengan comfort atau kenyamanan ya. Apa aja yang mau dipasang? Ini. Tapi sebelum saya ngomongin apa aja yang mau saya pasang di sini untuk style, looks, dan kenyamanan. Jadi di video sebelumnya kan memang udah melakukan perawatan ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin build-nya saya di motor X-Max Connected ini, jadi udah hampir segala tuh. Bukan segala sih ya. Kita udah ganti oli, terus kita udah oprek-oprek sedikit. Nah sekarang ini barang-barang yang mau dipasang ini biar bikin saya lebih nyaman, sekalian terlihat lebih oke kalau misalnya kita lihat motor kita, karena biar nggak X-Max kan banyak banget ya. Kalau satu sama yang lain sama, ntar ketukar lagi. Oke. Jadi kalau untuk barang-barang di sini, kalau yang paling bawah kelihatan udah kebaca kali ya. Di bawah ini tulisannya ada tulisan M2R Comfort Seat, berarti jok. Nah tapi sebelum ke jok, ini ada windshield pendek yang sport. Windshield sport ini windshield pendek yang mungkin lebih enak kalau dipakai dalam kota ya. Kalau untuk luar kotaan biasanya saya lebih senang pakai yang tinggi kalau pas lagi touring. Tapi kalau misalnya untuk dalam kota biar nggak terlalu panas, ada windshield pendek. Ini cukup lengkap untuk memasangnya. Pas saya lihat ini udah ada baut-bautnya dan looks-nya itu persis banget kayak yang ori. Ntar baut-bautnya mana ya? Oh ini, nih ada baut-bautnya, jadi tinggal kita pasang dan nggak secara estetika harusnya bagus lah. Udah saya sempet cobain di motor waktu itu. Terus kita ada spion. Nah waktu itu kan saya udah pasang spion yang biasa saya pakai, tapi ternyata pas dilihat-lihat ini cukup menarik karena secara materialnya dia lucu spion ini dan spionnya tinggi, bukan spion pendek, karena saya pribadi senangnya spion yang cukup tinggi sehingga karena motornya tinggi juga ya. Jadi biar di atas motor kita bisa ngelihat ke belakang pundak kita. Jadi kita ngelihat ada apa di belakang. Jadi ini kalau ini dari RPD, apa namanya, Vision kalau nggak salah ya namanya. Jadi dudukannya ini kayak big bike gitu ya, dimana dia bautnya nyamping dari atas ke bawah gini. Terus ini stangnya cukup panjang. Karena stangnya cukup panjang berarti dia agak lumayan tinggi. Nanti kita lihat lah pas terpasang. Ini dapat 2 piece. Terus nanti ada ini ada baut-bautnya satu plastik ini nih. Nanti aja lah ya pas kita masang kita lihat kayak gimana. Terus ada benda kecil ini untuk jaga keselamatan akan shock breaker ya. Amit-amit ya kalau sampai kita lagi parkir shock breaker kita hilang. Belum pernah kejadian sih saya juga, tapi ada dari RPD, ini disebut dengan RPD Sigma Suspension Lock. Nah, tulisannya kayak begitu. Warnanya merah biar nyamain sama si kalipernya, karena tulisan RPD di kalipernya warnanya merah, biar nyambung saya kasih warna merah. Terus udah gitu di sini ada stang, nggak kayak stang RPD yang waktu saya pasang di X-Max Gold saya, cuman ini yang generasi terbarunya kalau nggak salah. Saya pakai warna silver, bentuknya barang-barangnya gini, bentuknya tuh kalau misal nanti dipasang tuh ya kayak begini. Terus nanti ada batangnya di sini, jadi kita udah dapat kitnya lengkap, sama thread lockernya pun udah dikasih. Dapat stiker, terus ada apa ini, kartu garansi ya, kontak. Nih kalau misalnya kita ada pertanyaan tentang barang mereka, berarti di sini ada kontaknya. Ini ke 0813 1970 2000. Jadi kalau mau nanyain barang-barang mereka bisa nanya ke sana. Lengkap ini, tinggal rakit aja nanti. Tapi termasuk ada ini bagian bawahnya, karena pas kita pasang stang aftermarket itu kan di bagian top crown itu kelihatan aluminiumnya. Jadi ini ada dari mereka juga ada covernya, jadi akan terlihat lebih manis di motor. Pemain utamanya yang bikin pantat saya nggak sakit, karena kalau kita lihat joknya di sana, joknya itu ya memang ini salah satu kelebihan X-Max Connected dia, di mana dia lebih ramping biar kaki kita lebih gampang nyampe dibanding di X-Max yang dulu. Tapi karena saya biasa dengan yang lama, ke pantatnya lebih enak pas saat kita duduk. Saat pakai jok yang sempit kurang enak, yaitu ini dari M2R. Kalau secara look ini mirip banget sama yang Comfort Eropa, cuman yang membedakan adalah dimana di sini nggak ada tulisan X-Max-nya. Coba kita buka plastiknya. Oh, ada tulisan X-Max-nya. Tulisannya di belakang sini. Terus biasanya kan taruhnya di sini. Terus kalau kita lihat ini lebih lebar dibandingkan bawaan motor. Kalau saya lihat sepintas, bahannya juga lebih empuk sih. Tapi ntar kita cobain, habis kita pasang, kita dudukin rasanya seperti apa. Jadi kita masukin dulu motor ke dalam,
biar kalau di luar sini lagi panas-panasnya, terus biar lebih nyaman, biar nggak hujan dan lain sebagainya. Tarik motornya ke dalam. Sama satu lagi, hampir kelewat. Dudukan handphone. Dudukan handphone ini agak lucu karena dia di sini tuh ada karetnya gitu ya. Jadi dia nggak getar. Kalau misalnya kita pakai iPhone, terus kan suka gampang rusak tuh katanya. Jadi kita akan sekalian pasang ini barengan di stangnya. Ini salah satu part yang mungkin paling mudah dan bisa dilakukan sama teman-teman di rumah, yaitu ganti windshield karena gampang banget. Tapi kalau misalnya belum tahu cara bongkarnya, sekalian lah saya bahas ya. Intinya sih buka plat nomor dulu. Buka plat nomor kan kita butuh kunci 10 lah ya untuk baut belakangnya. Setelah itu kita buka baut untuk dudukan plat nomor ini. Dudukan plat nomor ini pakai kunci L5. Tinggal buka aja sih sebenarnya. Terus nanti ada satu hal yang saya notice nih saat di X-Max Connected dibanding X-Max yang sebelumnya, di mana lubang baut-baut ini tuh tidak serapi atau tidak se-precise yang model terdahulu ya. Yang dulu tuh lebih rapi penempatannya. Sehingga pas kita masang baut-baut ini, nggak tahu cuman motor saya aja nggak tahu ya. Kalau teman-teman yang punya Connected, kalau hah? Banyak kejadian, Om. Oh, banyak kejadian ya? Banyak kejadian. Oh, banyak jadi miring. Oh, berarti tidak serapi yang dulu. Nanti saya tunjukin maksudnya. Sekarang terus sudah itu ada dua kancing ini. Kancing ini tuh cuman diputer aja dikit. Putar dikit gini, terus kita tinggal tarik. Jadi ini bukan baut dia tuh klip. Nih, klip kayak begini nih. Jadi klipnya tuh dia didorong, kita puterin buat kunci, terus kita balikin. Terus dia bisa lepas ke atas gini. Dia bukan baut ini, klip dia tuh. Terus barang-barang ini nanti sebisa mungkin kita simpan dengan baik saat misalnya kita mau, langsung kelepas yang ini. Nah ini untuk lepas ini sebenarnya kalau udah kelepas, itu kita tinggal dorong ke atas, terus tarik keluar. Sama kayak yang ini, dorong ke atas, tarik keluar. Setelah dua baut ini kebuka, kita buka dua baut yang di atas. Jadi windshieldnya kebuka full sama tutup bagian belakangnya ini. Terus sambil ditahan, takut dia jatuh. Udah pasti jatuh kalau nggak ditahan. Harus kita tahan sampai bautnya benar-benar longgar dan lepas. Di situ windshieldnya bisa kita tarik. Ini bautnya nyangkut lagi nih. Windshieldnya lepas segini full, kotor pula nih. Nah ini untuk parts-parts yang ini sebisa mungkin disimpan. Jadi misalnya kalau teman-teman mau ganti ke model yang biasa, tinggal siap sedia. Jangan asal nyimpen lah. Kadang-kadang suka asal nyimpen terus pas kita perlu nggak ada, harus nyari lagi, harus beli lagi, PR lagi, pergi ke Yamaha, kadang-kadang lagi nggak ada, harus inden. Jadi sebisa mungkin ini baut aslinya, bawaan untuk windshield yang baru. Nih yang lama karena nggak kita pakai, kita masukin aja sampai klip-klipnya. Simpan. Nah sekarang untuk masang ini gampang banget, tinggal kita taruh di atas ini, lalu kita baut. Tapi yang saya maksud tadi adalah baut-baut ini tuh nggak bener-bener sejajar banget sama dudukan windshield. Jadi pas masangnya, ini kunci L5 juga. Ini pas masangnya, ini jangan langsung kenceng. Jadi cuman asal masuk 2-3 drat. Apalagi kalau pas kita lagi mau masang yang orinya kembali tuh, itu suka jadi miring-miring banget. Nah ini juga pas nih. Harus sambil diangkat-angkat, sambil diintip-intip. Nah ini jauh bautnya nih, agak miring banget nih, nggak tahu kenapa nih. Ya mah kok begini dulu mah nggak ada masalah. Yang pasti kalau misalnya dratnya nggak masuk, nggak rata, jangan dipaksain. Nah, setelah kepasang ini, kita intip-intip di depan. Kalau memang sudah rata, baru kita kencengin satu persatu. Sesimpel itu sih untuk memasang windshield. Dan gantinya juga hanya 4 baut ini dengan dudukan plat nomor 6 lah ya. Nah ini setelah ini jangan dikencengin langsung 4-4-nya. Takutnya masih ada yang susah masuk. Jadi kita kencenginnya setelah 4-4-nya udah hampir kenceng, hampir rata gitu. Pastikan ini udah oke, baru dari sini kita kencengin. Untuk 4-4-nya, ngencenginnya seperti biasa 10, kurang lebih 10 ya. Ini udah ngencengin gini secukupnya, tambah sedikit. Ini juga sama, sekencengnya tambah sedikit. Jangan berlebihan. Ini bukan part yang butuh kenceng banget, tapi kalau bisa rata, kenapa enggak? Akan lebih baik. Cukup. Di sini tambah 1/8 putaran ya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat ini windshield bisa dikatakan sporty. Emang sporty sih, dari bentuknya dari asalnya windshield yang tinggi sekarang jadi pendek dan memang sport windshield namanya. Tadi saya sempat bilang bahwa plat nomor itu kalau ditaruh di sini ya memang jelek. Bukan berarti nggak bisa sebenarnya, karena dua baut yang dudukan ini
sebenarnya bisa dipakai dudukan bawaan motor, taruh di sini. Cuman kayaknya kurang asik sih. Tapi ntar kita bahas masalah penempatan plat nomor di bagian belakang lah ya, karena minor lah ya masalah plat nomor kali. Nah, tapi bagus sih. Gimana menurut teman-teman? Mending ini atau yang tinggi? Bongkar pasang jok itu pekerjaan yang mudah. Bahkan si Injang nih, ekor panjang nih, bisa ngerjainnya sebenarnya. Bayangin kucing aja bisa. Gini, kita butuh kunci T10. T10 ini jadi ada hanya 4 baut di sini. 4 baut ini cukup dilonggarin dulu semua. Jangan langsung dilepasin. Kalau saya biasanya dilonggarin ala kadarnya dulu. Terus ini yang silang 2, saya lepas. Kalau kita ngerjain sendiri nih. Kalau kita ngerjainnya berdua ya bisa dibantu. Kalau ngerjain sendiri, takutnya tiba-tiba brak jatuh ke bawah. Udah gini, yang paling akhir yang bawah malahan, biar dia nggak jatuh. Udah gitu dengan tangan kita yang kosong, kita tahan, kita lepas yang ini. Yang terakhir. Nah, semudah itu. Seorang kucing bernama Enjang pun bisa. Ini kita simpan dulu. Terus pas simpan nih kan kebetulan di jok barunya kita dikasih covernya nih. Jadi yang bekasnya kita masukin dudusnya lagi. Terus biar awet ya kita plastikin lagi. Jadi gini, kalau kita lihat dari secara bahan, bagian luar-luarnya ini dia bahannya kayak karbon twill gitu ya, bagian luar sini sama sini. Dia ada senderannya, jadi kayak comfort seatnya punyanya Eropa punya. Terus di sini ada penahan untuk pas pengiriman, ini kita tinggal tarik-tarik aja, lepasin. Terus kita tinggal pasang. PNP banget ini, nggak ada rubah-rubahan. Kadang-kala kalau misalnya kita pakai yang Eropa punya asli itu kadang-kadang malah agak susah untuk bagasi ya. Kalau ini relatif gampang. Masukin, terus baut paling bawah. Baut paling bawah dulu, yang atas tahan. Nah, pas sudah atas tahan, kita bisa balik lagi ke yang bawah. Jadi kita bisa ngerjain sendiri dengan mudah. Udah gitu, biasa tinggal kencengin aja. Nah ini setelah keempat baut ini kencang ya, cobain nutup dulu. Kalau nutupnya gampang, atau pasti gampang sih. Intinya pas dia nutup, dia rata, berarti kita nggak usah nyetel-nyetel lagi. Kalau misalnya agak miring ke sana, ke kiri atau ke kanan, ini 4 baut ini tinggal digeser-geser. Tapi lihat nih, nggak kayak jok-jok Eropa ya. Agak susah yang Eropa Comfort ini. Kalau yang ini, plek langsung pasang, dia ngunci. Oh ya, ada yang satu lupa, biar nggak norak. Kita buka plastiknya. Sip. Jadi kita ukur tinggiannya dengan patokan, satu di bawah, satu di sini. Terus handphone saya ini nanti saya akan keker bagian paling bawah. Jadi kalau kita ukur, ini jok standar, lagi standar 2 itu di 82 cm. Nah sekarang kita lihat jok comfortnya, tingginya berapa. Sepertinya hujan, jadi kita pindah ke sebelah sini. Nah ini joknya udah kita pasang lagi ya. Ini kita ukur dengan patokan yang sama. Ini kalau dilihat ini 82 cm. Tadi berapa? 82 cm, jadi intinya tingginya sama. Cuman feel-nya pas saya dudukin beda feel-nya, nggak lebih empuk bagian atas ininya sih ya. Tapi ini jok kalau didudukin ternyata jauh lebih empuk, dan di bagian belakang sini si pegangan ke pantat atau posisi pantat kita tuh lebih kepegang dibanding pakai yang bawaan motor. Empuk, bagian permukaannya empuk, bagian dalamnya empuk, dan posturnya kalau kita lihat duduknya gini dan kebantu dengan adanya bagian belakang ini ya. Jadi overall kata saya sih ini sangat membantu dibanding yang ori. Sekarang kita beralih ke stang. Stang yang dipasang ini adalah stang RPD untuk X-Max V2. Bukan berarti tidak bisa dipasang di motor lain kalau kita niat. Tapi ini impresi di motor X-Max, di mana peruntukannya untuk motor ini. Nomor 1, saya pas megang ini kelihatannya si sudut stang ini sedikit lebih turun. Saya sempat
banding-bandingin juga. Saya nggak ada footage-nya, tapi ini kelihatan bahwa ini sedikit lebih pendek dan lebih enak untuk digenggam. Jadi untuk handlingnya sangat membantu. Selain dari itu juga dengan fitur-fiturnya yang nanti akan saya bicarakan saat kita memasang. Tapi overall secara looks-nya saya suka. Bagus, nggak kayak yang V1. Karena yang V1 kan banyak banget ya yang pakai dan bentuknya yang serupa banyak. Tapi kalau yang ini dikatakan unik dan kokpitnya terasa jauh berbeda. Sekarang kita ngomongin masangnya, karena gampang-gampang susah masangnya dan fitur-fiturnya saya bahas pas lagi masang. Ini untuk masang stang, ini bisa dikatakan kategori pemasangannya atau kesulitannya bisa dibilang medium lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyoba masang di rumah, bisa. Tapi kalau pengen gampang ya tinggal ke bengkel sih ya. Nah ini kalau barang-barangnya ada beberapa parts ya. Yang ini ntar adalah bagian penutup bagian bawah nih. Jadi saya barang-barangnya saya kasih lihat dulu. Udah gitu ntar baru kita bahas cara bongkar pasangnya. Jadi ini adalah dudukannya, ntar ada di bagian bawah sini biar top crownnya nggak kelihatan. Ini bahannya aluminium. Ada satu hal yang menarik terhadap stang V2 dari RPD ini dibanding yang terdahulu. Cukup menarik karena ini bisa jadi apa ya, lebih fleksibel dengan settingan stang kita. Jadi dia bisa bener-bener di-adjust. Jadi kalau misalnya bawaan motor ini kan dia setelannya kalau nggak di belakang, di depan. Nah, yang dimaksud begini. Jadi kalau kita lihat dari barang-barangnya dulu ya. Ini kiri dan kanan. Ini adalah nanti buat dudukan stang kiri dan kanannya. Terus ada batangnya. Batangnya, nah seperti ini. Lalu batangnya ini menariknya adalah di mana dia ada marking ini untuk apa namanya? Untuk si arah posisi kita ngepas-pasin si ini lever atau master rem. Jadi ketahuan bisa kiri kanannya rata. Terus udah ada lubang-lubangnya di sini, jadi kita nggak usah ngebor-ngebor. Kalau yang dulu kan kita harus ngebor-ngebor, ini udah tinggal pasang aja. Lebih PNP, jadi teman-teman bisa ngerjainnya di rumah. Terus ada dudukan utamanya untuk ke stangnya. Jadi stangnya ntar posisi gini. Yang paling menarik adalah dudukan paling bawahnya. Nah, dudukan paling bawah ini, kalau kita lihat di sini, ini tuh lubangnya banyak banget. 4 baut ini adalah 4 baut yang nempel ke dudukan di motor. Jadi pilihannya nanti kalau udah kebuka itu antara ditaruh di depan atau di belakang. Tapi ada 6 baut ini. Berarti kalau 6 ini kalau masing-masing ini dudukannya di sini ada 2 nih ya. Jadi bisa ditaruh ini, begini harusnya. Misalnya bisa di sini, di tengah atau paling belakang. Ya, jadi kalau misalnya gini, paling depan, paling tengah, di tengah atau paling belakang. Jadi ada 3 setelan di mana kita bisa benar-benar nyeting nih. Kalau misalnya pengen lebih postur lebih mundur atau posturnya pengen lebih maju, ini kita bisa atur-atur. Tapi dengan sebuah catatan, kalau misalnya kita pakai kayak Master RPD kayak gini, jangan sampai dia mentok ke dashboard. Intinya itu yang paling menarik. Kalau masangnya ya nanti kita bongkar dulu. Terus udah gitu, baut-bautnya sudah tersedia nih, semua baut kita nggak usah beli lagi. Terus dikasih thread locker, udah ada bawaan dari sananya. Terus nanti bagian tengahnya ini ada penguncinya yang berbentuk X-Max kali X ya, RPD dengan digrafir nih ya. Ini finishingnya semua CNC, dia rapih. Terus ada satu bagian lagi ini. Bagian nanti untuk bagian di depan yang harus kita rakit. Tapi kita mulai bongkar dulu. Untuk bongkar-bongkar ini saya kesampingkan dulu bentar. Yang pasti sih kita harus buka semua barang-barang yang ada di stang ini, termasuk stangnya ya. Yang paling pertama adalah kita buka si spion kiri dan kanan. Udah gitu kita butuh kunci L5. Nah, kunci L5 itu untuk buka cover tengah ini. Ini posisinya di sini. Kita tinggal buka covernya, lalu kita tarik untuk membukanya. Udah terbuka. Kalau ini udah saya bolongin karena saya sempat pasang holder. Terus ini biar nggak hilang, biasanya saya pasangin lagi bautnya. Terus nanti setelah ini semua dirakit jadi satu stang biar nggak hilang-hilangan. Nah, ini untuk bukanya itu ada beberapa baut. Satu di bawah sini untuk kiri kanan, satu di sini. Terus ada klip di atas sini. Lalu di belakang sini juga ada kunci L. Kunci L4. Ini juga harus kita buka. Jadi yang L5 itu cuman yang di depan sini, terus yang di bawah sini kiri kanan adalah kunci L4.
Iya, oke. Kuncinya ini warnanya silver ya. Jadi yang kalau biasanya kalau di X-Max tuh pokoknya yang warnanya nggak hitam itu atau nggak hitam itu sembunyi di dalam. Terus dipakai kunci L atau apa, pakai obeng min. Ini si klipnya kita bisa pencet untuk buka klip-klipannya. Terus kita tarik untuk klip kiri dan kanannya. Klipnya kayak begini bentuknya. Jadi dia tuh kalau mau dipasang lagi kita dorong ke atas. Terus nanti kita pasang, kita tekan, nanti sininya ngebuka. Itu cara kerja klip ini untuk kiri dan kanan. Setelah ini ya intinya sih tinggal kita buka aja si covernya. Nah, cover atas sudah kebuka. Tinggal buka cover yang bawah. Ini sebenarnya, nah ini nih ada dua baut plus, obeng plus. Ini harus kita buka buat ngebuka cover bawahnya. Karena cover bawahnya kan kita nggak pakai lagi. Kita full lepas, nanti kita rakit lagi buat penyimpanan. Jadi pas misalnya nanti tiba-tiba perlu, semuanya lengkap dengan baut-bautnya. Sorry, ada 4, ada 2 lagi di sini. 4, bukan 2. Bawah sudah bisa lepas. Sekarang kita butuh. Nah ini nih, ada satu hal nih. Mudah-mudahan bisa kelihatan di kamera ya. Jadi bawaan X-Max kalau yang lama, ini karena stylenya bisa di belakang atau di depan. Yang connected ini, khususnya motor saya, nggak tahu kalau motor yang lain ya. Itu posisinya dudukannya di belakang. Kalau yang dulu itu di depan. Ini juga bisa berpengaruh terhadap kita handling karena posisi depan dan belakang selain kita tangannya, cuman terhadap input kita dari tangan ke roda itu berbeda. Apakah yang salah satu yang bikin lincahnya ini bisa jadi, tapi ini yang saya temukan di sini. Ini sih kuncinya salah 10, mana 10. Nah, kunci 10 ini kita tinggal buka. Jangan lu, sorry. Ini kita buka dulu ya teman-temannya nih. Kayak kita harus buka Oke, ini karena saya pakai master brake pump yang punya RPD. Master brake pumpnya kita buka. Terus kita harus buka hand gripnya, buka panel-panel kiri kanan. Karena nanti kita pindahin semua ke stang yang baru. Master brake pump udah kelepas. Sekarang kita tinggal buka ujung-ujung ini. Ini ujung apa namanya? Bar end ya. Bar end itu mana tadi? Kunci L5 juga. Nanti ini kita pindahin ke stangnya, stang yang baru. Kalau misalnya nggak dipakai juga bisa, tapi kita harus ganti apa namanya ini hand grip yang nggak bolong ya. Kalau misalnya memilih untuk nggak pakai bar end ini, cuman saya lebih seneng menggunakan bar end karena ya apa ya, dia fungsinya kalau yang ini yang di stang bawaan ini sekalian dia peredam biar stang nggak terlalu getar. Kiri dan kanan kita lepas. Setelah kedua bar end lepas, kita mulai bongkar panel nih. Panelnya ini ada baut plus di salah satunya di sini. Nah, satu lagi di depan sebelah sini. Di depan sebelah sini nih. Untuk yang sebelah kiri. Udah gini, ini tinggal kita lepas. Lalu di bagian atas ini ada penahan nih. Kalau teman-teman lihat ini ada penahan untuk biar si handle si panelnya nggak geser-geser. Ini baru kita lepas. Ini bedanya sama kalau X-Max yang dulu, ini nggak ada beginian. Dia langsung cuman pen aja di panelnya ke bagian stang. Kalau ini dia dikunci. Ini kita angkat, kita simpan, baru bawahnya bisa kita lepas. Nah, ini dudukan yang dibolongnya ke bawah tuh, dudukannya ini. Barengan sama yang itu. Sekarang tinggal buka yang sebelahnya lagi. Nah, ini karena saya lupa, hand grip saya lupa. Jadi ini hand grip bawaan motor harus kita lepas. Karena akan kita pakai lagi. Kalau misalnya kita ada hand grip baru sih nggak usah kita lepas ya. Ini gampang-gampang susah. Karena akan lebih baik kalau misalnya kita ada dibantu pakai kompresor. Oke. Bautnya kelepas. Kita tinggal buka panelnya. Nah, ini di panel ini tuh ada kabel gas. Karena kabel gasnya nempel di sini. Ini kabel gasnya harus kita lepas dulu. Nah, di bawah sini ada kunci 10 sama 8. Ini harus kita longgarin dulu biar kita bisa lepas si tuas gasnya. Jadi ini kunci tahan sama 10 dan ini 8. Ini kita longgarin. Terus ini si 8 ini kita dorong sampai benar-benar masuk ke dalam biar nanti spelengnya jadi banyak.
Saat spaling udah banyak ini, nah di sini udah ada celah. Di sini bisa kita lepas si kabel gasnya ya. Lepas satu dan lepas yang satu lagi. Ini kita pakai lagi. Dan ini kita pakai. Jadi handle-nya udah kelepas. Ini jangan buka dulu. Kita ambil kompresor. Ujung kompresor ini. Anginnya udah mulai ada. Jadi ini untuk bukanya, kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini kita bisa dari sini atau dari sini karena kebetulan udah kebuka gini. Kalau misalnya ke teman-teman dalam keadaan mau ganti handle aja ganti handle grip aja berarti dari sini. Tapi kalau misalnya dari sini kan bisa didorong dari sini. Kita buka, kita masukin ujung si ujung peniup kompresor. Dikit lagi. Oke. Agak PR juga. Jadi ini kita pasang lagi ntar. Nah sekarang kita buka stangnya. Kunci 10, 4 biji di sini. Mau pakai kunci T boleh. Kunci shock boleh, keras juga ya. Oke. Ini juga sebisa mungkin jangan sampai hilang. Saya nggak ada kabel tis lagi habis. Jadi kalau misalnya ya suatu saat kita butuh lah intinya ya, semua partsnya itu lengkap. Jadi sebisa mungkin ini ntar pas ngerakitnya juga bawel amat ya, berkali-kali saya bilang. Pas kita ngerakitnya lagi biar nggak hilang. Ini biasanya kalau nggak pakai kawat dibantu pakai kabel tis. Gini yang saya maksud nih. Ini stang itu lengkap dengan dudukan kayak racernya kayak begini. Ini kita kasih kabel tis biar bautnya nggak hilang. Jadi pas kita simpen, ini lengkap satu set kayak begini. Nggak terpisah bautnya di mana, dudukannya di mana. Jadi kedepannya akan memudahkan hidup kita. Sekarang udah telanjang, tinggal kita pasang setir. Oke, ini sekarang baru kita lepasin si cover bawahnya. Jadi ini di bagian handle-nya harus yang buat kabel gas, keras. Harus kita buka juga karena ini nanti nyangkut di bodinya, di bodi cover stang bawah. Nah, bodi ini yang saya maksud. Ini kita lepas biar si kabel gasnya bisa lepas dari rumahnya. Karena di sini lubangnya beda. Jadi ini masuknya lubang lewat yang samping ini. Biar keluar dulu. Udah gitu ini kabel-kabel dan teman-temannya masuk lewat yang tengah. Ini kita tinggal tarik keluar pelan-pelan satu persatu. Jangan sampai cacat-cacat. Kalau cacat kan nggak enak dilihatnya karena ini pas banget depan mata kita kan. Nggak asik banget ngeliatnya kalau sampai cacat-cacat. Nah, ini covernya kita simpan. Nanti kita rakit lagi. Nah, sekarang ini kan kiri dan kanan. Ini hati-hati jangan sampai bodinya lecet ya. Ini kita simpan dulu. Langkah pertama yang harus kita pasang dari semua barang-barang ini baut-bautnya sudah lengkap di sini, kita acak-acak di sini dulu karena semua ini akan kita perlu pakai. Yang paling pertama adalah cover nih. Cover ini nanti posisinya paling bawah. Yang pertama masang. Berikutnya adalah bagian yang bawah ini dan penutup ini. Karena ini kabel akan masuk lewat sini. Jadi ini langkah yang paling pertama harus kita pasang adalah dua item ini. Kita harus tentuin dulu kita ini mau naruhnya di mana. Saya sih mau ngembaliin ke posisi awal tadi pas saya bongkar stang. Yang itu kalau misalnya X-Max yang lama dulu yang saya nih awalnya dudukannya di sini. Jadi agak depan stangnya. Cuman motor ini di belakang, aneh. Tapi ya karena startnya di situ saya akan kembaliin ke posisi yang di belakang sini. Saat kita mau pasang si bagian dasar dari ini stangnya ya. Ini ada sebuah catatan. Jadi baut-baut ini minimal di set yang saya dapat ya. Di semua barang-barang ini baut-baut ini lengkap untuk ngerakit bagian stang ini. Tapi untuk masang stang ini ke motornya itu nggak ada. Jadi saya tadi beli itu adalah M8 panjangnya 3 cm.
Ini kita butuhnya kurang lebih 3 cm. Kalau terlalu panjang, dia akan kepanjangan nongol di bawah sini. Kalau kependekan, beratnya nanti ngikatnya terlalu sedikit. Dan kita butuhnya cukup dalam ya, biar soalnya stang harus kenceng. Nggak boleh enggak. Nah, untuk masangnya, pertama kita siapin dulu bagian covernya nih. Covernya ini sekalian kita siapin, yang kiri sama yang kanan kita pisahin. Seperti ini. Hati-hati biar jangan sampai lecet ya. Jadi ini kita siapin bagian cover bawahnya. Udah begitu, udah gini, base plate paling bawahnya. Baru baut yang tadi. Ini kalau sebaiknya harus pakai kunci L6. Kunci L6 seperti ini. Kalau ada yang bawahnya ada topi atau ada ring lebih baik. Kebetulan saya nggak nemu tadi. Jadi saya pakainya yang ini. Ini kita langsung pasang di bagian baut sini, empatnya. Nah ini juga karena masangnya bautnya lebih dari satu, sebisa mungkin kita masangnya ini bautnya empatnya biar masuk dulu semua dari sini. Kalau udah jangan sampai kita paksain masuk, jangan sampai ntar lubang baut yang di stangnya ini rusak. Jadi kita pasin dulu semua sampai ke dalam, baru itu kita kencengin. Setelah ini keempatnya rata, ini kita torsi karena ini menurut saya cukup penting. Jangan sampai satu-satunya ngelonggarin, kita lagi enak-enak jalan, jadi tiba-tiba satu ngelonggarin jadi nggak enak. Ini kalau ditorsi itu 21 Newton meter. Ya, 21 Newton meter. Jadi ini kita kencengin 21 Newton meter. Stangnya biar mentok dulu. 1. Kita harus rakit dulu bagian depan. Nah, bagian depan ini tuh adalah untuk penahan kabel-kabel biar dia nggak kemana-mana. Jadi di bagian depan sini. Terus ini bautnya sudah disediakan dari kitnya. Ini kunci L4 kalau nggak salah. Kunci L4 mili. Dan di sini kita udah mulai main thread locker biar dia nggak gampang lepas. Ini thread locker yang disiapin dari package-nya si RPD langsung. Kita tinggal ini karena belum berlubang. Kita potong. Ini kata saya wajib thread locker biar jangan sampai karena getaran lepas ya. Ini kita kasih thread locker. Lalu ini nggak perlu ditorsi tapi rata lah ya. Jadi kencengnya tangan gini untuk keduanya. Kita tambah berapa? 1/8 atau 45 derajat. Oke, nah ini yang cukup menarik, yaitu dudukan ini. Ini dudukan nanti untuk stangnya. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini, ini banyak stylenya seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini nanti bisa kita majuin atau mundur. Kalau misalnya standar, berarti kita taruh yang di tengah-tengah. Ini saya mau taruh di tengah aja karena biar feel-nya nggak berubah karena udah pas di saya si posisinya. Cuma kalau misalnya pengen stang yang lebih maju, tinggal majuin ke depan. Kurang mau mundur, tinggal mundurin ke belakang. Ini sesuatu. Jadi karena postur orang duduk, ada yang pengen lebih tegap, ada yang pengen lebih rundukan ke bawah, ini sangat bisa dimanfaatkan ini. Bagus banget kalau kata saya. Ini bautnya di sini kita ada 6 baut ya. 8 maaf. Warnanya beda-beda nih. Ada yang mengkilat, ada yang enggak. Nah, ini untuk masangnya ini harus diperhatiin sama teman-teman. Ini baut tuh dikasih L6-nya itu ada 8. Nih, kalau teman-teman lihat di sini ada yang mengkilat sama yang nggak mengkilat. Yang nggak mengkilat ini pendek dan yang panjang ini nggak mengkilat. Yang harus kita pakai untuk masang ini adalah yang pendek ini. Nah, karena saya posisinya ini akan saya pasang di tengah. Ini juga harus kita thread lock. Terus nanti harus kita torsi. Ini saya mau kunci dulu, fitting dulu biar posisinya pas. Nah, udah gitu setiap bautnya harus dikasih thread locker. Karena ini kan daerah yang getaran tinggi nih, jangan sampai gara-gara kita lagi jalan terus ngelonggarin kan nggak lucu ya. Tiba-tiba ini stangnya kelonggaran. Nggak banget lah. Nanti sekali kita torsi, ini juga pokoknya 4-4-nya. Nah, sekarang kita kembali kita torsi lagi ke harusnya 21 Nm sih. Sama kayak baut yang tadi. Oke, sekarang untuk masang yang berikutnya.
Yang masang berikutnya itu adalah tangkai ke sampingnya. Nah, dua tangkai ini. Dua tangkai ini termasuk dengan si X-nya yang di tengah. Nah, ini tulisan RPD-nya ini kalau kebalik terus ke depan kan nggak enak. Mau dibulak-balik sebenarnya mau dibulak-balik begini bisa, tapi sebisa mungkin ya biar saya estetiknya enak ya ngadepnya ke kita ya. Ini saya mau fitting dulu sebelah lah ya. Jadi gini. Ini kita kasih thread locker dulu. Kita pasangin ke sini biar gampang. Ke sini. Lalu kita pasangin ke sini. Kedudukannya. Saldium dulu satu. Berikutnya kita kasih lagi thread locker. Jangan asal nempel gini dulu karena kita harus masukin yang berikutnya. Ini bautnya kembali, bawel saya. Kita kasih thread locker lagi. Kita masukin ke dalam. Kita pasang. Mana satu lagi? Nah, ini yang terakhir. Kita kasih thread locker lagi. Lalu kita kencengin. Biar rata karena ini barangnya multi-piece ya. Jadi sebisa mungkin kita kasih tegangan baut sama satu sama lain itu rata di sama 21 Nm nih. Oke, sip. Sudah mulai terlihat seperti stang, cuman kalau kayak gini susah ya. Ya, ini sekarang kita pasang batangnya. Batangnya itu kiri dan kanan tuh nggak sama. Nggak samanya tuh yang ini satu ada gerigi-geriginya. Berarti di sebelah kiri, yang ada geriginya sebelah kanan. Jadi kita masang itu di sini ada baut dan di sini kita pasang baut. Jadi saya pasangin dulu yang sebelah kanan nih biar kelihatan ya. Kita pasang gini. Ini kita masukin. Lalu ada baut yang sudah disediakan. Ini baut L4. Nah, L4 ini kita kasih thread locker juga. Jangan pelit-pelit, dikasihnya banyak kok. Kita pas-pasin lubangnya. Berikutnya, kebetulan saya nggak punya kunci L4-nya. Kita nggak ada L4 ya? Ya ada ya. Ada L4. Kita kembali bermain dengan kunci torsi. Biar rata. Kalau ini cukup 10 Nm sih. Nah, nggak terlalu wow. Berikutnya kita pasang yang ini. Sebelahnya lagi. Sudah terlihat seperti stang kalau ada begini. Intinya sih sisanya tinggal ngerakit sesuai dengan keperluan. Nanti ada setelan untuk rem. Nanti saya tunjukin ya. Tapi saya rakit dulu karena yang lainnya cuma ngerakitnya gitu-gitu aja. Ini kalau teman-teman lihat ini udah mulai terpasang. Ini yang saya mau bicarakan. Posisi untuk handle atau tuas rem. Sebisa mungkin kalau saya pribadi lebih senang ini karena ini naked ya. Dia bisa digeser keluar masuk. Saya taruh paling mentok ke dalam. Kenapa paling mentok ke dalam? Karena kalau misalnya kita di atas motor, itu posisi kita tuh sebisa mungkin kayak gini nih, megang stang dia. Bukan ngajarin ya, ini cuma cara saya, tapi kalau mau diikutin boleh lah. Bikin segitiga gini, terus kita taruh. Sehingga kalau misalnya si rem ini tuas bagian ini semakin dalam, ini semakin bagus. Terus udah gitu, sebisa mungkin posisinya, kalau kita duduk, taruh begini. Nah, posisi si tuas rem itu pas enak begini posisinya. Jadi kalau udah dapet kayak begitu, ini kita kencengin. Semakin dalam semakin bagus. Kalau bisa lebih dalam lagi, lebih bagus. Karena si resting position untuk jari kita itu lebih dalam. Bentar ya, saya tunjukin, saya kencengin dulu ini bentar. Jadi ini kalau bisa semakin dalam, ini kalau ini lebih keluar, jari kita tuh segini. Kita cenderung menjadi megang stangnya culun kayak begini. Itu nggak cara segitiga begini nih. Jadi lebih ke dalam karena kita pasti telunjuk kita ke arahnya ke sini. Jadi salah satunya saya suka kenapa stang terbuka gini, dia bisa lebih geser ke dalam, sama kayak waktu dulu saya pernah bicarain di X-Max lama saya sih ya. Jadi pas kita butuh rem, tangan kita udah ready. Jadi pas habis ngegas, kita lepas, ini untuk ke rem sangat mudah. Intinya sih begitu. Sekarang kita ngomongin spion. Nah, spion ini cukup menarik yang saya obrolin yang ini ya. Dengan spion yang asalnya saya biasa pakai, ini ada sesuatu yang bikin saya jadi tertarik banget sama ini. Fiturnya tuh kalau bisa dilihat, spionnya kalau kita pasang sih dia tinggi. Saya suka tinggi, nggak terlalu pendek. Tapi selain dia kacanya dia warna biru
Jadi kalau misalnya kita lagi malam-malam atau ada yang nembak ke mata kita nggak silau, kita bisa stylenya rame deh. Tapi ini nih, jadi kalau temen-temen lihat di sini baut-bautnya nih ya, yang disediakan dari RPD-nya tuh banyak ini. Jadi ada buat Yamaha, ada buat Honda gitu. Ada Razer buat Honda juga dan lain sebagainya, nanti sesuai dengan keperluan. Kalau misalnya untuk yang RPD ini, karena saya pakai Master M RPD, kita pakai yang 2 ini. Tapi ini belum dipasang karena di sini kalau teman-teman lihat di bagian bawahnya belum ada bautnya. Nah, lo gimana? Nah, ini kalau kita lihat dari struktur bautnya nih. Struktur bautnya ini bagian bawahnya ini kayak apa ya? Tie rod atau ball joint gitu rupanya. Jadi kalau misalnya kita masuk di sini nanti ada per. Nanti saya peragain pas pasang ya. Pas masang ya. Jadi kalau misalnya kita kepukul atau kesenggol, dia nggak ngelonggarin. Kan biasanya ngelonggarin nih. Si baut di bawah nih, nyebelin banget kan. Udah kesenggol, terus ngelonggarin. Kunci-kunci kita nggak bawa gitu. Sepanjang jalan nahanin, atau misalnya kita harus cari bengkel. Ini menariknya karena dia bisa, emang sengaja bisa diputar-putar. Tapi diputar-putarnya dia bukan pas kita kenceng jadi akhirnya si spionnya jadi ngelipet mulu ya, enggak. Karena kalau bisa kita lihat di sini bagian atasnya ini, bagian atas ball headnya ini ada mur, dan murnya ini adalah pakai mur yang locking ya, dia ada plastiknya di bagian dalam. Jadi kalau untuk pemasangan ini kita bongkar, terus ini kita bisa lepas dulu bagian ininya. Nanti kita bisa adjust panjang pendeknya juga dari sini. Jadi pas masang ya, ini si bolanya tuh akan masuk ke sini. Ini ada mur bagian bawahnya nih ya. Nanti buat nyetel di sininya nih. Nah, ini bisa kita pasang seperti ini, dan ntar dia bisa muter. Biar ini nggak tergesek terus jadi rusak, biasanya kita kasih sedikit mentega. Kita kasih grease di bagian sini. Nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Biar grease-nya nggak kemana-mana, kita siapin tisu jadi biar bersih. Ini kita pasangin ke dalam. Kita putar-putar. Kalau saya senangnya grease-nya kalau beleberan kan ntar nggak asik lah ngeliatnya. Yang penting ada grease-nya. Jadi dia bisa muter si bagian ini tuh. Terus ini ada urutannya, ada seperti tadi ngebongkar, ada ring 1, ada per, ada ring lagi, lalu ada mur. Nah, ini mur ini bisa kita atur-atur ke kekencangannya. Nanti kekencangannya bisa kita atur. Jadi pas kita pasang di motor, ini untuk ngatur nanti posisi dan lain sebagainya. Kalau andaikan misalnya kita kesenggol, ini dia bisa muter. Dan kita bisa balikin lagi ke posisi semula. Memang muternya nggak gampang, muternya keras gitu karena di dalamnya udah ada per ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari spion ini. Menarik sekali karena pastilah teman-teman pernah ngalamin di mana lagi di jalan tiba-tiba spion ketabok atau spionnya tiba-tiba ngelonggarin, ngencengin. PR banget. Ini cukup bagus nih. Fitur yang baru saya lihat. Jadi mur 10 yang di atas ini kita tinggal kasih tegangan ya. Jadi si PR-nya neken. Jangan dikencengin banget, nanti dia nggak bisa muter. Jadi dari sini ini kita tinggal ngatur tegangannya. Posisi. Jadi ini kunci 17, kita longgarin, nanti kita pas-pasin posisi kita mau spion kita di mana, terus kita kencengin. Intinya sih seperti itu. Jadi misalnya saya mau di sini, ini tinggal umum aja ya, seperti kencengin spion. Tapi ini kan baru kayak gini nih. Nah, ini batang berikutnya yang posisinya ini sama kayak setelan ini, dia bisa maju mundur. Nah, ini kalau saya mau taruhnya agak di ujung, minimal ada 4 drat gitu masuk ya. Jadi dia bisa, kalau misalnya kita pengen pendek, ini kita tinggal pendekin aja. Kita putar. Otomatis kalau kita lihat dratnya banyak, dratnya masuk, dia mendekin. Cuman saya mau dibikinnya agak tinggi. Jadi ini ujung ini sama saya pasin di sini. Terus ini saya pasang. Biar kelihatannya enak juga, si tulisan RPD-nya ngepas ke sana kali ya. Ini baru kita kencengin sama kunci 17. Nah, ini juga, ini sebelum saya kencengin banget, saya pasang dulu yang sebelahnya. Nanti udah itu saya jelasin. Sekali nih, belum saya pasang nih si rem. Saya senengnya nyetel spion kayak apa, ntar saya jelasin ya. Saya pasang lagi sebelahnya. Intinya kelebihannya tadi di bagian sininya tadi tuh. Kalau ketabok dia bisa ngelipet. Nah, ini udah posisi udah nolnya, saya udah enak nih. Jadi sekarang ini tinggal ngatur tension atau kekerasan per ini, preload per ini. Jadi semakin longgar preloadnya, dia semakin gampang belok-belok. Karena tadi ada yang kayak
ball joint itu ya. Jadi ini dipas-pasin dulu posisinya. Kalau saya senangnya kalau ngelihat itu bahu saya kelihatan sedikit. Udah gitu bisa ngeliat ke belakang. Dari sini baru si baut yang 10 ini kita kasih tegangan biar dia nggak muter-muter. Semakin kencang baut ini, semakin susah dia belok-belok. Nah, dia masih mau belok kan? Nah, tergantung kita keperluannya segimana. Kalau misalnya kadang-kadang kita mau adjust, ini kita bisa adjust tuh. Seperti ini. Tapi ketiup angin, dia nggak akan, apa namanya? Nggak akan tiba-tiba geser lah intinya kan. Dia karena ada preloadnya ini. Jadi untuk keduanya digituin, dikencengin sampai preloadnya kurang lebih sama. Makanya dia ada pair itu. Sampai nanti kita coba, kita tekan, dia masih bisa geser dikit. Nah, masih bisa geser dikit. Jadi nanti kalau misalnya dia kepukul atau ketabok, dia bisa masuk begini. Tapi dengan mudah kita, nggak mudah juga sih. Dengan tenaga kita bisa balikin ke posisi semula. Nah, ini kelebihannya untuk spion RPD ini. Makanya saya tertarik tuh karena ini menarik juga ya. Soalnya rata-rata kan di sininya fix ya. Kalau ini dia bisa bergerak. Terus udah gitu ada juga untuk penutup bagian atasnya sudah disediakan plastiknya. Jadi kita tinggal tutup aja sih. Tutup begini dan terlihat rapih nih. Nuansanya kokpit sudah semakin enak. Oh, ada satu lagi. Nah, ini ada baut ini nih, ada lubang baut. Jadi saya ada holder handphone. Holder handphonenya itu, jadi holder handphone itu seperti ini, seperti yang tadi di awal saya kasih lihat ya. Ini peruntukannya sebenarnya untuk misalnya kita taruh di stang gitu kan, karena dudukannya ini dia dijepit di stang seperti ini. Cuman ini nggak akan saya pakai. Yang akan saya manfaatkan adalah baut dua ini. Kalau secara bautnya, ini bautnya sama kayak yang lain. Itu drat M8 ya. M8 kayak begini. Ini kalau kita masukin, dia ukurannya mestinya pas. Saya udah ukur, pas banget nih. Pas banget. Tapi, ini tuh kalau kita masukin ke sini, dia nggak muat. Terus kalau kita lihat juga, ke sini offsetnya kurang lebih sama. Berarti lubangnya harus kita gedein. Mau nggak mau kita ngebor-bor. Tapi ini jadi posisinya nih barangnya aja dulu ya. Jadi dia ada bola di sini satu, terus nanti dudukan handphonenya ke sini satu, nanti kita bisa kencengin. Jadi kalau secara misalnya nanti posisinya di sini, ini kita bisa teratur mau lebih ke depan, mau lebih ke depan begini kah, mau lebih ke bawah, mau diputer-puter ini bisa. Terus kelebihannya juga untuk dudukan handphone ini di sini dia ada damper-dampernya, jadi dia nggak akan ngerusak kamera yang ada iOS-nya ya. iOS itu kan optic image stabilizer yang banyak di handphone yang bagus-bagus zaman sekarang. Tapi ini untuk kepasang ke sini, saya harus ngebor dulu. Mana bornya? Nah, ini dia. Jadi ini kita akan bor, tapi untuk menjaga biar permukaan yang nggak cacat, mau dikasih lap atau dikasih tisu kayak gini saat diragum, biar nggak ini ya, biar nggak rusak. Kalau nggak nanti ngeliat catnya jadi lecet-lecet kan kurang menarik ya. Jadi ini M8 nih kalau nggak salah, 8 mili ya. 8 mili kita tinggal bor. Oke, beres. Tinggal kita bersihin. Sekarang kita pasang di stangnya, harusnya pas nih. Kalau teman-teman lihat tadi kan udah saya bor. Sekarang intinya sih tinggal masang aja sih dengan baut M8 yang tadi ini. Ini baut juga saya beli karena nggak included di sini, karena memang ini kan kalau bisa dibilang hack atau modifikasi. Jadi biar lebih enak dipasangnya, lebih ergonomis lah intinya. Kita kembali pakai kunci torsi tanggung lah ya. 10 Nm harusnya cukup sih. Udah gitu, ini udah kepasang dudukannya, udah terlihat oke lah, udah center. Ini tinggal kita pasang dudukan HP-nya. Jadi dudukan HP-nya ini jadi kayak dudukan buat action cam kayak gitu ya. Spion-spion juga ada yang pakai begini. Ini kebalik kalau posisinya kayak gini. Jadi ini kebetulan pas banget sama stangnya, jadi bisa ke depan sebelah sini nih. Lumayan bisa tegak ke atas kalau misalnya teman-teman pengen tegak ke atas itu, atau misalnya mau lebih dekat ke kita bisa seperti ini. Jadi kalau lihat dari samping begini, kalau saya sih kayaknya lebih prefer kayak begini. Nomor satu,
kita ngelihat maps misalnya di sini posisi enak dan nggak ngehalangin instrumen yang lain. Jadi misalnya nih handphone saya ini kita pasangin. Terus di bagian belakang ini ada pengunci nih. Pengunci di bagian belakang ini kalau teman-teman bisa lihat nih. Di sini ini tuh dia bisa kita longgarin. Ini naik turun. Terus untuk menjaga biar nggak lepas ini dikunci. Lalu di bagian sisi kiri kanan sini ini bisa kita adjust buat ngelebarinnya. Jadi sesuai dengan jenis handphone yang kita pakai. Kalau saya sih kurang lebih segini. Atas bawahnya nggak jepit banget, udah cukup. Tapi nggak menjepit yang buat screen-nya gimana-gimana. Tapi overall, ini kayaknya sih, oh udah enak ini. Jadi kalau dari cockpit saya di sini, kalau posisi lihat sambil lagi duduk, handphone kelihatan, berarti maps kita aman. Speedometer aman, terus MID yang di tengah pun nggak kehalangin sama sekali. Banyak banget yang dipasang ya. Masih ada 2 lagi nih. Waduh, ini kolongnya, ini motor kotor banget ya. Abis ini kita cuci lah biar kelihatannya enak ya. Dari kemarin sempat hujan mulu di Bandung nih. Jadi ini kuncinya penahan untuk baut atas biar nggak gampang dicolong gitu dari RPD. Kebetulan warna merah karena aksen si shocknya ini kan warnanya merah nih. Reboundnya merah, tutup dia di atas ini untuk ngisi nitrogen buat servis ya, buat isi oli. Ini warna merah, jadi kayaknya matching deh warna merah dan lampu merah jadi ke belakang merah. Ini untuk masangnya ini di belakang ini kita harus pakai kunci segitiga. Ini kita buka dulu, terus udah gitu, ini ada 2 kunci L 2 mili. Ini kita harus buka. Nah ini yang intinya sih selain untuk terlihat lebih manis, untuk memperlambat kalau misalnya orang ada yang mau nyolong ini kan, ya so far sih aman-aman aja ya. Jadi nanti ini masuk kita bautnya kita lepasin. Untuk ini pakai kunci 14 kalau untuk X-Max ya. Jadi kita buka dulu bautnya. Lalu ini bautnya ini kita masukin ke bagian pengunci di sini. Kita masukin dalam gini. Jadi ntar ini dia ketutup sehingga orang nggak bisa akses kunci 14 ini, agak sulit. Itu tujuan dari pengunci ini. Setelah masuk kayak gini, tinggal kita pasang lagi murnya di belakang sesuai dengan masang baut. Kalau kita mau bongkar shock kita ini, mau nggak mau kita harus buka kuncinya ini dulu. Jadi memang nambah berapa ya? 2 step lah ya untuk nyampe ke bautnya. Total untuk buka shock breaker itu 3 step. Nah ini lumayan untuk memperlambat orang-orang yang jahil ya. Mudah-mudahan kita sih nggak nemuin orang-orang yang jahil yang mau nyolong shock breaker kita. Oke, setelah kencang, ini covernya warna hitam ini kita pasang di sini. Ini pakai kunci 2 mili. Kita tinggal pasangin. Satu lagi total ada 2 baut ya. Jadi ini kan lumayan nih. Memperlambat orang lah intinya. Lalu ini covernya. Covernya ini kalau bisa dilihat bentuknya segitiga kuncinya. Nggak semua orang punya, bahkan kadang saya suka masang gini kuncinya belum beli. Jadi kalau saya sih akhirnya pakai kunci L 6 ini. Terus di Gurinda bikin segitiga. Terus biar nggak lecet ini kita kasih lap. Terus pakai kunci L 6. Ini kita tinggal kencengin aja. Kencenginnya sih nggak usah crazy gimana gitu, cukup. Oke. Begini, dia sekalian pemanis di motor dan menjaga shock breaker kita. Mudah-mudahan kalau ada yang jahil, setidaknya memperlambat lah. Tapi secara fashion ini bagus juga, merah, ya memberi warna lebih baik. Sekarang masalahnya plat nomor saya di depan belum ada. Oke, karena windshield di atas nggak ada dudukan plat nomor dan kayaknya windshield pendek pakai plat nomor di atas kelihatan kayak orang sakit di kompres kali ya. Jadi ini dudukan plat nomornya saya pindahin ke bawah. Ini banyak sih ya di online yang jualan dan ini bukan hal yang aneh. Tapi sekarang saya udah nggak pakai plat nomor PNS lagi, udah pakai nomor pribadi sehingga sekarang secara penampilan sudah lebih baik dan nggak kayak motor dikompres. Kalau pakai windshield tinggi sih asik ya di atas ya. Cuma kalau misalnya pakai windshield pendek terus kita taruh di atas, tadi rata nggak? Kayak ya itu, kayak pakai Thermorex orang lagi panas dikompres gitu ya. Jadi ya ini plat nomor saya
Kalau ketemu di jalan, motornya newbie, jangan digangguin ya Om ya. Ya, nanti kita lihat secara overall kayak gimana ini motor setelah saya kencengin buat ini. Selesai semuanya dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi motor ini kalau bisa dibilang secara stylenya dapat ya, dari suspensi yang di beberapa video yang lalu hingga ke kosmetik bagian depan kayak windshieldnya ini. Ternyata dengan windshield pendek ini kita bisa istilahnya bisa lebih nakal naik motor, karena kalau kita ngerunduk itu nggak kena windshield ya dengan windshield pendek ini, karena disebutnya juga sport windshield. Jadi untuk berkendara dengan gaya sporty. Selain dari itu juga ini stang nih, stang cukup menarik. Karena stangnya setelah saya perhatikan dengan yang standar ini agak lebih nekuk ke bawah, dan misalnya pas posisi kita megang lebih nyaman. Beda sama yang versi yang terlebih dahulu. Jadi ini selain dibahas bisa maju mundur, si stang itu agak lebih nekuk ke bawah. Bagus itu, bagus untuk postur kita. Jok ini kalau dipegang-pegang kayak yang biasa aja gitu, kayak yang agak keras ya. Tapi misalnya kalau kita duduk di sini, terus di bagian atasnya, bagian sini tuh kayak ada gel, dan duduknya jauh lebih nyaman. Meskipun kalau secara dimensi ini nggak jauh berbeda dengan yang bawaan motor, tapi di belakang sini beda banget duduknya asli. Ke pantat tuh enak gitu. Meskipun penyakit yang sebelumnya yang ori itu di mana jok ini sempit, udah gitu pantat kita tuh nggak enak posisinya. Mungkin kalau saya lihat di sini ke bagian belakangnya dia agak lebar. Dudukan HP membantu lah, posisi bisa diatur-atur, menarik. Spion so far masih nyaman. Pulang malam, ini kan siang-siang karena kalau ngelihat klip sebelumnya bikin video ini cukup panjang, bisa dibilang seharian full gitu. Jadi pas malam jalan ada lampu di belakang sudah oke, ketinggiannya pas kalau kata saya, tapi kayaknya lebih cocok kalau pakai windshield tinggi dibanding windshield pendek seperti ini. Tapi nggak tahu, kasih tahu sama saya di kolom komentar apakah lebih bagus untuk windshield pendek atau tinggi. Tapi kayaknya sih kalau saya pribadi akan coba lagi ntar pakai windshield tinggi, karena ini kan tinggi ya. Jadi secara gayanya lebih sport touring, bukan touring. Soalnya kalau bukan sport, kalau sport pendek, sport touring agak tinggi, jadi windshieldnya harus pakai yang tinggi kayaknya. Overall ini motor udah jauh lebih customizable sesuai dengan keperluan saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman kalau yang lagi nyari solusi atau mencari barang-barang yang sekiranya bisa membuat teman-teman lebih nyaman berkendara di X-Max Connected ataupun X-Max lama. Kecuali windshield ya, windshield nggak bisa dipasang di X-Max lama. Cuman barang-barang yang lain ini applicable atau bisa dipasang di X-Max yang versi pertama di Indonesia ataupun yang connected ini. Oke, mudah-mudahan informasi ini berguna. Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.